Setuju nggak kalau pilkada dipilih oleh DPRD? Karena gue nggak mau ribet-ribet urusan itu. Enggak, banyak intrik-intriknya lah gitu. Ini kan masih dalam tahap Sama-sama, saya mewakili, saya diwakili oleh suami saya. Ya kalau bicara demokrasi kan artinya Ini saya mau ngobrol sama kawan lama yang sekarang menjabat sebagai anggota DPR RI. Tommy Kurniawan. Siap, Bro Long time no see ya kita ya. Long time no see. Kita baru main padel nih. Capek, Bro. Bro Tom, Gimana, brother? gue mau nanya. Ya, Bro. Lo setuju pilkada dipilih oleh DPRD atau dipilih oleh rakyat? Sebetulnya ini kan masih dalam tahap penggodokan ya, tahap wacana ya. Kita juga belum tahu hasilnya seperti apa. Tapi yang gue setuju adalah bagaimana merubah sistem pilkada ini menjadi lebih baik prosesnya ya. Nah, terus juga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik. Sebetulnya sekarang sudah banyak kan menghasilkan pemimpin yang baik. Cuma kita tahu sama-sama lah, kita nggak tutup mata bahwa ada proses-proses yang harus kita stop nih. Karena kalau proses itu terus berlangsung, pilkada ini terlalu mahal, ini mau jadi apa gitu. Nah makanya itu salah satunya ya. Itu masih banyak hal-hal yang lain. Jadi menurut gua biarin aja dulu wacana ini bergulir, publik berdiskusi, partai-partai berdiskusi semuanya. Tapi kalau sistemnya berubah, itu gua setuju. Kalau bicara sistemnya mau dirubah lebih baik. Jadi menurut lo kalau misalnya dipilih melalui DPRD itu jauh lebih baik daripada dipilih oleh rakyat. Alasannya apa kira-kira? Sebetulnya tadi gua nggak bilang kalau itu lebih baik ya. Cuma sistemnya itu mau dirubah bagaimana agar pemilu ini pemilihannya lebih baik. Nah itu yang harus kita sepakati bersama. Nah kalau mendengar alasan yang hari ini mencuat itu kan memang karena efisiensi. Nah kalau menurut Bro Tommy, apakah pemilihan langsung oleh rakyat itu memang terlalu besar? Terus kemudian apakah dipilih DPRD itu juga pasti akan menghemat pengeluaran? Itu belum tahu karena waktu dulu pada saat zaman pemilihan masih dipilih DPRD kan kita belum berada di dunia politik ya. Jadi gue belum bisa tahu apakah itu lebih baik atau tidak. Contoh misalkan, anggaplah keputusannya tetap dipilih oleh rakyat. Tapi apakah misalkan dari sisi pembiayaan itu terbuka seperti di Amerika misalkan. Ada fundraising, dikumpulkan, pihak-pihak ini boleh menyumbang dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu transparan. Nah ini bisa aja terjadi kan seperti itu. Nah makanya ini harus duduk bareng, harus dilihat lagi seperti apa yang terbaik. Di partai pun juga kebetulan di kita belum ada pembahasan terkait itu. Kalau statement dari PKB memang sudah ada, ya kan. Tapi kan itu masih butuh waktu sudah lah. Sudah mendukung pemilihan DPRD. Yes. Tapi kan masih butuh waktu lah seperti itu. Ini sih menurut gua bagus bro diskusinya. Tinggal bagaimana nanti menghasilkan keputusan yang terbaik lah. Kalau bicara efisiensi tadi itu, karena memang yang mencuat efisiensi, apakah pemilihan DPRD itu juga bisa menghemat? Karena kalau melihat pengakuan dari misalnya beberapa dulu mantan kepala daerah, ketika dipilih oleh DPRD, ternyata DPRD-nya juga minta mobil, minta ini. Bayangkan kalau misalnya sekarang nih ya, kalau dulu mobil nih. Nah berarti kalau kan sekarang gini, satu DPR misalnya minta 1 miliar, minimal setengahnya 30-25 miliar kan pasti keluar. Paham. Artinya ada sistem yang salah, ya kan? Mau dipilih oleh rakyat, mau dipilih oleh DPR, itu ada sistem yang harus diatur. Nah maka dari itu, menurut gua poinnya di sini adalah sistem. Oke, dipilih DPRD, tapi apa mekanisme sistem yang baik, yang transparan, yang itu tidak bisa terjadi? Bagaimana mitigasinya, ya kan? Apa yang harus dibuat dan lain sebagainya. Nah itu menurut gua detail-detail itu yang harus di sistem sih bro. Nah pertanyaan terakhir, kalau tadi ngomongin nilai yang tidak wajar di pilkada sebelumnya. Sebenarnya kalau melihat hasil dari penelitian teman-teman ya,
terkait laporan dana kampanye. Sebenarnya semuanya standar aja. Justru yang mahal itu malah mahar politik. Ya sebenarnya ya sumber masalahnya adalah mahar politik yang masih nggak bisa dihilangkan gitu ya. Tapi kenapa akhirnya yang dikorbankan adalah hari ini adalah hak atau suara masyarakat. Hal-hal kayak gitu sebetulnya harus kita sama-sama pikirkan. Ada wacana pilkada pemilihan kepala daerah, bupati, gubernur dipilih oleh DPRD. Yang tadinya dipilih oleh rakyat, dipilih oleh DPRD. Kira-kira dari perspektif atau kacamata Kak Ros dan juga Mbak Alia setuju apa enggak? Enggak. Alasannya? Karena gimana ya, menurut aku gini, masyarakat itu walaupun sekarang mungkin sebagian besar memilih itu masih bukan pemilih yang betul-betul melihat ini latar belakangnya gimana, kinerja gimana, tapi tetap harus dilatih, rakyat itu dilatih untuk bisa menjadi pemilih yang Calon pemimpinnya ya. yang cerdas gitu loh, sehingga ya lebih dekat dengan pemimpin daerahnya. Kalau dipilih lewat DPRD lah, rakyat sama DPRD-nya aja juga belum tentu dekat ya. Belum tentu mewakili keseluruhan rakyat juga Iya, ya. apalagi terus ke pemimpin daerahnya. Maksudnya kedekatan itu kan diharapkan bisa membangun tanggung jawab dan perasaan bertanggung jawab ya yang lebih besar daripada kalau dipilih. Itu menurut aku sih. Oke. Itu menurut Mbak Alia, aku boleh ya. pendapatnya? Kalau aku setuju sih sama Kak Ros bahwa rakyat itu harus terus-menerus dilatih ya untuk kemudian akhirnya bisa cerdas dalam memilih. Bukannya berarti sekarang nggak cerdas, cuma banyak intrik-intriknya lah gitu dalam memilih secara langsung. Tapi ini udah kayak puluhan tahun ya, tapi sepertinya masih perlu mendapatkan banyak bimbingan gitu. Sebenarnya kalau masalahnya adalah biaya politik yang besar, penyelesaiannya adalah dicari dong kenapa biaya politik itu besar, ada apa tuh, sistem apa yang harus diperbaiki. Betul, jangan ujuk-ujuk jangan ujuk-ujuk gitu ya langsung aja oleh DPR. Karena sepanjang pengetahuan aku dulu pernah kita ada di masa rakyat tuh nggak milih langsung kepala daerahnya, dipilihin gitu kan. Tapi kan juga ya semuanya ada plus minusnya ya. Kita lagi menikmati bisa milih sendiri, kita bisa dengar sendiri Betul. program kerja masing-masing. Jadi kita milih. Ada ruang juga untuk orang baru, Tapi anak ya bukan muda berarti gitu ya. bukan berarti lewat DPRD terus baik ya. Kalau aku ngeliatnya ini kayak coba deh lihat dulu kayak apa sih gitu. Setuju nggak kalau pilkada dipilih oleh DPRD? Berat. Kita sekarang ngobrol sama, waduh ini band favorit saya nih, dua-duanya nih. Ya, dulu kita pernah bareng-bareng ya, di mana tuh waktu pernah pokoknya satu acara, udah lama banget. Bu Tantri dan suami, kita mau nanya nih, dikit-dikit soal politik ya. Setuju nggak pilkada dipilih oleh DPRD? Dari suami dulu. Enggak sih. Tetap pilih, Enggak sih. dipilih oleh rakyat? Dipilih oleh rakyat tetap. Ya alasannya? Jelas karena rakyat lebih pasti objektif ya. Apa yang mereka mau harus langsung karena kan Mas Panji Pragiwaksono bilang bahwa presiden atasan rakyat kan. Betul. Jadi atasan rakyat ya berarti memang Indonesia harus rakyat. Dan untuk memenuhi kebutuhan rakyat harus tahu itu dari rakyat. Bu Tantri. Sama-sama, saya mewakili, saya diwakili oleh suami saya. Oke, sekian. Bro Dude, kita mau nanya nih soal pilkada dipilih oleh DPRD. Lu setuju atau tetap pengen dipilih oleh rakyat? Yang pertama kan memang butuh pertimbangan banyak hal ya kan. Kenapa harus kembali ke DPRD? Kenapa tetap di tangan rakyat? Kalau menurut saya plus minusnya memang harus dipertimbangkan mana yang paling baik. Tapi kalau dari sisi rakyat sebenarnya kalau kita memilih langsung itu memang kita merasa punya hak untuk menentukan. Betul, terwakili ya. Terwakili betul. Nah, tapi apakah nanti pemerintah atau DPR nanti punya kebijakan yang lain ya kita lihatlah gitu ya. Tapi kalau dari hati alangkah baiknya kalau rakyat memang bisa memilih dan mencoblos langsung pilihannya begitu. Betul. Ibarat dulu kalau nyari jodoh kan pengennya nyari sendiri daripada dipilihin orang lain kan. Kan belajar dari sama lo juga belajar ya kan? Iya kan. Oh berarti kesimpulannya kalau Bro Dude masih ingin pilkada dipilih oleh rakyat. Secara garis besar begitulah ya. Dim, kita mau nanya nih soal pilkada
pilkada dipilih oleh DPRD. Nah, dari kacamata seorang Dimas ini Lo datang di setuju sini apa enggak? Terus lagi seru-seruan gini. alasannya apa? Bro, gua Setuju atau tidak? main padel karena gua nggak mau ribet-ribet urusan itu. Loh, Kita bukan- seru-seru aja. Bukan ribut, ini bentuk kepedulian kan. Oh. Karena kan juga setiap pilkada pasti memberikan suara kan. Iya, pasti semua punya pertimbangan dan alasannya masing-masing. Oke, kalau Ya. dari kacamata Bro Kalau Dimas, bicaranya kacamata gua boleh-boleh aja, asal gitu wih, ya. boleh. Jadi boleh dipilih oleh DPRD. Asal ada asalnya, Oke. ya kan, asal dipilih dengan ya ibaratnya ya dengan baik, dengan amanah, tidak menonjolkan unsur kepentingannya, kan gitu ya. Emang kenapa kalau dipilih oleh rakyat banyak mudorotnya atau bagaimana? Ya bagus juga dipilih dengan rakyat, nggak ada masalah Ini juga. jawaban aman. Ya. Jawabannya di Kan gue tengah-tengah. bilang semuanya itu boleh, tinggal Boleh ya? masalahnya amanah apa enggak. Oh, gitu, amanah apa enggak. Ujungnya di situ. Iya, Kalau semua iya. dijalankan niatnya kebaikan untuk menjadi lebih baik dan amanah, sah-sah aja gitu. Pasti kalau ditanya orang semuanya punya pandangan masing-masing. Tinggal Ya. balikin lagi niatnya untuk apa. Kalau niatnya buat kebaikan, niat buat kemajuan negara kita, silakan go ahead. Tapi kalau ada punya unsur niat-niatnya untuk golongan, untuk kepentingan negara, ya, lupakanlah. Kita butuh negara kita sekarang lagi berat. Jadi butuh sesuatu pemikiran-pemikiran yang arahnya untuk kebaikan, bukan hanya mementingkan kelompok. Oke, jadi kalau Bro Dimas tidak masalah dipilih oleh rakyat secara langsung atau dipilih oleh DPRD. Berarti kita mempercayakan kepada wakil kita ya. Nah, begitu. Dulu kira-kira. kalau nyari jodoh suka dipilihin atau nyari sendiri? Kalau dipilihin cocok nggak apa-apa. Oh, dipilih. Nah. Luar biasa. Kalau misalnya nyari sendiri nggak ada yang cocok nggak bisa jadi juga. Iya. Oke. Ya kan? Sejauh ini emang kakak gue ini jawabannya aman terus. Di tengah-tengah terus. Oke, thank you Bro Dimas. Ada Kang Sena ketemu di Jakarta Ya. ini, orang Bandung Orang ini. Bandung ketemunya di Jakarta ya. Pemilik fashion Satu, paling keren di Bandung. Kang, kita Siap, ngobrol-ngobrol dikit-dikit ya. Siap, Ini soal politik nih. Siap. Dari kacamata Kang Sena sebagai pengusaha, ya, setuju nggak pilkada melalui DPRD? Kalau saya pribadi ya, kurang setuju sih. Kurang setuju, pengen Kurang tetap milih sendiri ya. Milih sendiri. Alasannya kan? Karena saya ngerasa nggak semua yang ada di DPRD itu benar-benar dia yang emang harusnya ada di sana gitu. Jadi saya melihat kayaknya ya masih ada beberapa yang duduk di kursi DPR sana yang emang Belum tentu mewakili pilihan betul masyarakat belum ya. tentu mewakili pilihan kita gitu. Ya kalau bicara demokrasi kan artinya kita sebagai rakyat mempunyai hak suara ya. Betul. Ketika DPRD yang memilih, saya rasa ya saya jadi nggak punya hak suara dong gitu. Insya Allah lah rakyat-rakyat sekarang saya lihat udah paham akan politik gitu ya, mungkin udah gak akan bisa dibeli sama uang 50.000 lah, insya Allah. Betul. Semakin hari juga demokrasi kita Ya. semakin baik meskipun Betul, terus betul. berproses ya Kang. Betul, ya? setuju. Oke, terima kasih Kang Sena, sahabat kita dari Bandung. Hatur nuhun. Sami-sami.